Proyek Bluebeam adalah proyek rahasia NASA di mana dengan menggunakan teknologi canggih seperti proyektor 3 dimensi akan menciptakan suatu objek dengan bantuan hologram sebagai penampakan visual. Serta dengan teknologi HAARP atau High Frequency Active Auroral Research Program atau program penyelidikan aurora aktif frekuensi tinggi yang dapat mengirimkan frekuensi dan menciptakan efek suara seakan-akan suara yang didengar adalah real alias nyata. Padahal tidak. Dengan HAARP juga dapat menghasilkan iklim yang berubah, badai, topan, kekeringan, hingga menciptakan gempa. Salah satu stasiun bumi HAARP ada di Alaska. Dengan alat ini, mereka akan menciptakan sandiwara yang sangat canggih untuk menipu umat manusia. Mereka akan mensimulasikan turunnya Yesus atau Isa alaihi salam ke bumi, tapi sebelumnya mereka juga akan mensimulasikan serangan UFO ke bumi terlebih dahulu. Tujuannya, untuk membuat masyarakat ketakutan, sehingga mereka membutuhkan sosok penolong. Disinilah sang Mesias palsu akan turun, atau Dajjal, dan akan berpura-pura menjadi penyelamat mereka. Sosok itu adalah palsu hasil ciptaan mereka dengan teknologi holografik, alias hologram, dan dapat terlihat di langit. Dajjal akan menyuruh manusia untuk bersatu menjadi satu pemerintahan, atau One World Government dan New World Order. Dajjal akan mengaku sebagai Mesias dan memproklamirkan diri sebagai Tuhan dan menyuruh manusia untuk menyembahnya. One World Religion, One World Commando, New World Order. Memang itulah yang mereka harapkan, meyakinkan bahwa skenario itu hanya mengada-ada. Sejarah. Proyek Bluebeam dengan teknologi hologram diyakini merupakan kelanjutan dari eksperimen seperti Philadelphia dan Montauk yang dikerjakan oleh militer Amerika Serikat di tahun 1940-an. Bluebeam tampaknya berbasis di kompleks dengan keamanan yang tinggi, yaitu di Area 51, Nevada, Amerika Serikat. Proyek ini diduga telah melakukan eksperimen berkali-kali di daerah terpencil dengan membuat gambar holografik Yesus Kristus hingga UFO. Empat langkah proyek Bluebeam oleh NASA. Yang pertama, pendoktrinan dari semua pengetahuan arkeologi. Ini berhubungan dengan setup perencanaan dengan cara menciptakan gempa bumi buatan di lokasi tempat tertentu di planet ini. Yang konon penemuan-penemuan baru-baru ini akhirnya akan menjelaskan kepada semua orang tentang kesalahan yang mendasar dari semua doktrin agama. Teori evolusi. Pemalsuan informasi ini akan digunakan untuk menjadikan semua bangsa percaya bahwa doktrin agama mereka telah disalahpahami dan disalah-tafsirkan selama berabad-abad. Namun jenis film-film tersebut berhubungan dengan invasi dari alien luar angkasa dan bersatunya semua bangsa di dunia untuk mengusir penyerbu atau alien. Film yang terakhir, Jurassic Park, berkaitan dengan teori evolusi, dan film ini mengklaim bahwa kata-kata Tuhan adalah kebohongan. Hoax Discoveries, penemuan bohong atau fitnah. Apa yang penting untuk dipahami pada langkah pertama adalah bahwa akan terjadi gempa bumi di berbagai belahan dunia, di mana ilmu pengetahuan dan ajaran arkeologi telah menunjukkan bahwa misteri misterius telah dikuburkan. Kebohongan arkeologi. Dengan jenis gempa bumi seperti itu, maka akan memungkinkan bagi para ilmuwan untuk menemukan misteri yang akan digunakan untuk mendiskreditkan semua doktrin agama yang mendasar. Ini adalah rencana persiapan yang pertama untuk menghancurkan kemanusiaan, karena apa yang mereka ingin lakukan adalah menghancurkan keyakinan semua orang Kristen dan Muslim di planet ini. Untuk melakukan itu, mereka melakukan beberapa bukti palsu dari jauh masa lalu, yang akan membuktikan kepada semua bangsa bahwa agama mereka semuanya telah disalahartikan dan disalahpahami. Kesimpulannya, menciptakan gempa bumi buatan dengan alat yang bernama HAARP, High Frequency Active Auroral Research Program, atau program penyelidikan aurora aktif frekuensi tinggi. Karena akibat gempa tersebut, maka ilmuwan mereka menemukan suatu penemuan di bidang arkeologi. Padahal penemuan tersebut hoax atau bohong, alias buatan mereka sendiri. Penemuan tersebut akan digunakan untuk mendiskreditkan semua doktrin agama yang mendasar. Teori evolusi versus teori penciptaan.
Yang kedua, membuat pertunjukan angkasa raksasa dengan hologram 3 dimensi dan suara optik. Memproyeksikan gambar-gambar laser holografik di berbagai belahan dunia, masing-masing menerima gambar yang berbeda menurut daerah keyakinan agama mereka. Suara Tuhan baru ini akan dapat berbicara dalam semua bahasa. Selain itu, tampaknya agen New World Order (NWO) atau Tatanan Dunia Baru di Soviet telah mengembangkan metode bunuh diri untuk diterapkan kepada masyarakat dengan cara mengalokasikan gelombang elektronik untuk setiap orang dan setiap masyarakat dan budaya untuk merangsang pikiran untuk bunuh diri jika orang-orang itu tidak mau mematuhi perintah-perintah dari tatanan dunia baru. Christ our Prophet Isa alaihi salam. Dari mana pertunjukan angkasa berasal? Pertunjukan angkasa tersebut yaitu gambar holografik yang akan digunakan dalam simulasi akhir di mana semua bangsa akan ditampilkan adegan-adegan yang akan menjadi pemenuhan diri dan nubuat-nubuat turunnya Nabi Isa atau Yesus ke bumi. Ini akan diproyeksikan dari satelit ke lapisan atrium sekitar 60 km di atas bumi. Kami pernah melihat tes simulasi ini dalam satu waktu, tetapi mereka disebut penampakan UFO dan piring terbang oleh orang awam. Yang ketiga, membuat komunikasi dua arah telepati elektronik. Gelombang ALF (Extremely Low Frequency), VLF (Very Low Frequency), dan LF (Low Frequency) akan mencapai orang-orang di bumi melalui bagian dalam otak mereka, membuat setiap orang percaya bahwa Allah sendiri yang berbicara kepadanya dari dalam jiwanya sendiri. Penemuan mengenai frekuensi rendah yang dapat mempengaruhi otak manusia ini terbilang baru di dunia sains. Karena gelombang frekuensi rendah tersebut dapat mempengaruhi bagian-bagian pengendali penginderaan di otak, maka akan terjadilah layaknya disfungsi otak yang sebenarnya, dan dapat menimbulkan seperti halusinasi. Inilah yang kemudian ilmuwan anggap sebagai dapat melihat setan atau melihat malaikat, yang sebenarnya menurut mereka tidaklah mungkin. Yang keempat, melibatkan manifestasi supranatural universal menggunakan sarana elektronik. Gelombang frekuensi yang digunakan pada waktu itu akan memungkinkan kekuatan goib untuk mengalir melalui kabel serat optik, kabel koaksial, listrik, dan saluran telepon untuk menembus semua peralatan elektronik, dan peralatan pada saat itu memiliki microchip khusus yang telah diinstal. Tujuan dari langkah ini berkaitan dengan perwujudan dari setan, hantu, dan jin di seluruh dunia dalam rangka untuk membuat seluruh populasi ke tepi gelombang bunuh diri, membunuh, dan mengalami gangguan psikologis permanen. Setelah malam 1000 bintang itu, akhirnya manusia diyakini telah siap untuk menerima adanya Mesias baru untuk membangun kembali perdamaian di bumi ini, walaupun dengan harga melepaskan kebebasan. Bagi yang merasa heran apa hubungannya antara Dajjal dengan Project Blue Beam, Project Blue Beam adalah salah satu agenda untuk pembentukan New World Order, di mana pelaksana agenda ini adalah orang-orang yang menyembah iblis atau Lucifer. Dan iblis mempersiapkan rencananya dengan baik untuk menyesatkan manusia dengan bekerja sama dengan para pemujanya, yaitu dengan mempersiapkan kedatangan Dajjal atau Antichrist di seluruh bumi, agar semua manusia tidak menyembah Tuhan atau Allah, tapi menyembah Satan atau Al-Masih Dajjal. Project Blue Beam dihapus dari Wikipedia. Proyek ini teramat rahasia hingga sampai akhirnya dihapus dari Wikipedia versi Inggris dan beberapa lainnya.